Assalamualaikum, gue Fad dari Gadget Talk. Setelah 2 tahun, gue pakai mouse kesayangan gue ini, Corsair Dark Core RGB SE. Mau nggak mau, harus gue ganti karena mouse ini rusak. Pengennya sih klaim garansi aja karena udah terlalu nyaman sama mouse ini, tapi nggak bisa. Garansi udah habis karena udah lewat 2 tahun. Terus pengennya Corsair lagi, tapi setelah gue cek lagi, nggak ada tipe terbaru yang support wireless charging kayak gini. So mau nggak mau gue harus move on dan pindah ke lain hati. Dan akhirnya pilihan gue jatuh ke Pulsar X-Lite Wireless ini. Buat yang udah lama ngikutin Gadget Talk tuh pasti pada tahu selera gua untuk mouse tuh gimana. Soalnya gua pengennya mouse yang support wireless charging karena gua males banget untuk ngecas semua gadget gua tuh pakai kabel karena terlalu banyak dan ribet. Terus yang kedua, gua pengennya mouse tuh yang gede karena tangan gua tuh gede. Makanya gue dulu pakai Logitech G602 karena di tangan berasa nyaman berkat size-nya yang gede dan ada gripnya juga. Karena rusak, gue move on ke Corsair Dark Core RGB SE. Ini jauh lebih nyaman lagi. Desainnya gue suka banget. Spot RGB-nya ada banyak, tombol makronya juga banyak, dan yang bikin gue nyaman banget ada di side grip di sisi kiri dan kanannya. Ditambah lagi ada fitur wireless charging pula, jadi untuk charge nggak perlu ribet colok lagi. Karena rusak juga, akhirnya gue pindah ke Pulsar X-Lite Wireless ini. Sebenarnya mouse ini tuh bukan tipe gue banget, karena gue tuh nggak peduli sama bobot yang super ringannya. Nggak apa-apa berat asalkan size-nya gede karena bikin gue nyaman di tangan. Setelah gue pakai, ternyata nyaman loh. Nggak berasa udah sekitar 1 bulan lebih mouse ini jadi mouse utama gue dan nggak ada niatan buat pindah. Well, sebenarnya semua balik ke selera sih, kayak tampilan si mouse ini deh. Buat yang suka megah dengan banyak lampu RGB, mungkin kurang suka. Tapi buat yang suka dengan mouse simple, pasti suka dengan mouse ini. Desainnya nggak aneh, masih kelihatan elegan dan kayak mouse super ringan lainnya, udah umum banget pakai desain bolong-bolong kayak gini. Tapi di X-Lite Wireless ini, pattern bolongnya tuh cuman kayak garis-garis gini. Jadi nggak kelihatan norak kan? Desain bawahnya pun tambah banyak lagi nih bolongnya. Ya mau gimana lagi, kalau nggak bolong kayak gini nggak mungkin bobotnya bisa seringan ini kan. Bobotnya tuh cuma 59 gram aja. Dan kalau mau dibandingkan dengan mouse gua yang dulu, ini 142 gram dan ini 59 gram. Jauh banget bedanya, hampir 3 kali lipat. Sebenarnya di bobot 142 gram tuh masih nyaman-nyaman aja dipakai. Tapi kalau udah ngerasain mouse super ringan kayak si Pulsar X-Lite ini, balik lagi ke mouse yang berat tuh rasanya pasti nggak nyaman. Buat gue yang prefer mouse dengan ukuran yang gede, surprisingly pas pakai ini berasa tetap nyaman aja. Ya emang sih nggak senyaman mouse dengan yang ada side grip di kanan kiri kayak gini, tapi pemakaian gue di mouse ini berasa nyaman-nyaman aja di tangan. Build quality-nya pun berasa lumayan mantap. Pakai bahan ABS yang menurut gue ini bukan bahan yang murahan ya. Jadi dipegang tuh masih berasa solid dan berasa nyaman di tangan. Tapi yang gue rasain ada suara kecil pas gue bejek-bejek kayak gini, yang gue bejek-bejek kuat kayak gini, kayak ada berasa kayak suara kayak gini. Nah, dengeran nggak tuh? Emang kadang kedengeran, kadang enggak sih. Jadi nggak masalah juga. Soalnya kan mouse itu kan untuk diklik-klik nih, bukan untuk dibejek-bejek. Jadi harusnya aman-aman aja. Bobot yang super ringan tadi kalau dipakai main game pasti bakalan nyaman banget. Apalagi game FPS kayak Overwatch ataupun Valorant. Tapi bukan cuma bobot yang super ringan aja yang bikin gaming experience jadi makin mantap. Tapi ada faktor lain kayak udah terbebas dari kabel dan tanpa kabel pun gua nggak berasa ada delay sama sekali. Pakai koneksi 2,4 GHz secara wireless dengan dongle yang diklaim sampai 1 millisecond. Kalau mau pakai kabel sekalian ngecas pun juga bisa karena udah dapat kabel A2C yang premium banget. Itu pun gua jarang banget ngecas karena di pemakaian gua cuma butuh 1 kali ngecas untuk waktu 2 minggu. Kalaupun pemakaian kalian berat banget ya bisa jadi 1 kali ngecas untuk 1 minggu. Itu pun kalau pemakaian kalian 10 jam per hari. Tuh lumayan barbar loh. Terus sensornya juga udah pakai PixArt PAW3370 yang sanggup di speed 400 IPS dan 20.000 programmable DPI, 1000 Hz per 1 millisecond polling rate. Well, gua nggak sampai segila itu sih untuk DPI. Untuk pemakaian gua tuh 800 tuh udah cukup banget karena mouse-nya itu udah ringan dan gua pakai si mousepad-nya Corsair yang super licin ini. Jadi 800 udah lebih dari cukup buat gua. Bagian feed pun di-upgrade dengan bahan 100% pure virgin PTFE yang katanya sih bisa klaim tracking yang lebih stabil dan stopping power yang lebih baik. Tapi balik lagi ke selera ya, soalnya mousepad yang licin ini di beberapa teman gue yang nyoba, dia bakalan kesusahan tuh karena terlalu licin. Jadi gue rekomendasiin mousepad dari Pulsar juga, tinggal pilih sesuai selera, mau medium speed, high speed, ataupun low speed, mereka ada nih
Untuk switch pakai Kailh GM 8.0 yang bikin pengalaman ngeklik berasa lebih enak, berasa clicky, suara yang crispy, dan mereka klaim bisa tahan sampai 80 juta klik. 80 juta loh. Dari semua kelebihan yang udah gue sebutin tadi, gue cuma nemu satu kekurangan untuk si MOS Pulsar X-Lite Wireless ini, yaitu ada di UI software-nya aja. Gue udah nyobain software-nya Logitech dan Corsair, dan keduanya punya UI yang keren banget. Secara fungsional sih emang udah bisa kasih kustomisasi yang lengkap mulai dari makro, DPI, sampai ke atur lampu RGB-nya juga. Tapi untuk software-nya X-Lite ini, UI-nya kayak kurang keren aja menurut gue. UI-nya tuh lebih straight to the point, dan bisa jadi karena masih baru aja kali ya. Maybe seiring berjalannya waktu bakalan dibikin jadi lebih keren lagi. Last, harganya. Pas video ini dibuat, harga MOS ini berkisar 1.150.000, bahkan ada yang jual lebih murah dari itu. Dan kalau kita cek, emang ada brand lokal yang bisa jual lebih murah dari ini, dan itu pun pakai sensor yang sama. Tapi pas gua cek lagi, bobotnya tuh nggak seringan si Pulsar X-Lite Wireless ini, dan desainnya pun kalau menurut gua lebih kerenan ini. Lain dari itu sih, semuanya udah mantap banget. Feel di tangan berasa nyaman, baterainya awet, dan buat yang jadiin bobot sebagai prioritas utama, udah paling benar ambil si Pulsar X-Lite Wireless ini. Dan ya, segitu aja untuk review Pulsar X-Lite Wireless ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang lagi cari MOS super ringan buat kalian gaming biar makin nyaman lagi. Kalau kalian punya pertanyaan, boleh komen di bawah, nanti kita bisa sharing bareng-bareng. Kalau misalkan mau support kita, boleh banget like dan subscribe. Dan ya, gua Farid. Bye.